Kelinci itu bisa memproduksi atau melahirkan anak itu sampai dengan 16 ekor per satu kali hamil. Hello everybody, welcome back to our channel. Balik lagi sama gue Joey dan Lola. Kita masih ngebahas tentang kehamilan kelinci dan ini adalah part kedua. Buat kamu yang belum nonton part pertamanya, kalian balik dulu, nonton ke part pertamanya baru balik ke sini karena takutnya informasinya jadi rancu kalau kalian tidak nonton dari yang pertama. Di episode yang sebelumnya kita recap dulu, kita ngejelasin tentang kelinci, kehamilannya, ciri-cirinya, terus apa yang harus kalian persiapkan dan hal-hal poin-poin apa aja sih yang perlu kalian perhatiin juga tentang kehamilan kelinci. Nah, untuk episode kali ini kita mau bahas lebih ke arah melahirkannya sampai dengan merawat baby bunny-nya nih, ya kan. Nah, buat kamu yang baru ke channel kita, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, pada saat kelinci kalian itu sudah mau melahirkan, ini biasanya dia benar-benar melahirkannya itu pada saat subuh ya. Setahu aku, kelinci itu akan melahirkan di subuh atau pagi-pagi banget lah ya, ketika emang kondisi rumah kalian itu juga tenang dan quiet sekali. Jadi kelinci itu juga dia kayak nyari-nyari waktu gitu loh kalau buat kelahiran tuh. Nah, biasanya kalau sudah melahirkan itu perutnya langsung kempes nih. Perutnya nih dari samping sini tuh kempes gitu. Jadi kalian bisa pegang, kalau tiba-tiba perutnya kempes, kalian boleh curiga bahwa dia itu sudah melahirkan. Contohnya kayak waktu itu Lola, tiba-tiba kan waktu selama dia hamil itu dia nggak mau ngedeketin aku kan. Dan aku nggak boleh pegang dia nih ya kan. Nah, pada saat dia setelah melahirkan itu, hari pertama itu ya, abis dia melahirkan dan aku masuk ke kamarnya, Lola ini langsung nyamperin aku, minta dielus-elus kayak gini nih, minta dielus-elus kayak gini. Dan ketika aku elus-elus, aku kaget kok perutnya rata, udah nggak gelembung lagi gitu ya kan. Di situ aku notice kalau dia kemungkinan sudah melahirkan, dan benar aja habis itu aku dengar suara oe-oe. Jadi baby bunny ini memang dia mengeluarkan suara juga ya ketika setelah dilahirkan ya, mengeluarkan suara juga. Dan aku langsung sadar bahwa oh, dia sudah melahirkan. Tapi pada saat itu aku tidak langsung nengok ada berapa sih babynya, enggak. Jadi karena memang kalau bayi kelinci itu tidak boleh kalian ganggu gugat ya, nanti mominya itu bisa marah. Dan kadang-kadang bahkan ekstrimnya mominya itu nggak mau nyusuin lagi. Jadi kalau kalian mau ngedeketin nestnya itu atau sarangnya itu, kalian harus berdua, yang satu tuh tutupin matanya, mominya, yang satunya baru ngedekat ke sana buat mungkin ngecek anaknya gitu. Nah, itu yang aku lakukan sama Wina. Jadi cara kita mendekati nestnya itu seperti itu. Karena kalau kita langsung, ini mominya bisa agresif karena dia overprotective. Yang kalau dia agresif, nanti kayak video kemarin kita udah bilang, kelincinya atau mominya itu bisa baby blues. Jadi karena kita nggak mau kayak gitu, makanya kalian jangan utak-atik. Anaknya itu jangan diutak-atik, tapi kalian perlu cek kesehatannya. Apakah anaknya itu nanti dikasih ASI atau enggak, apakah cukup hangat tempatnya gitu. Karena baby bunny ini kan belum ada bulunya ya kan, jadi tempatnya itu harus hangat. Nah, kalau misalnya kalian abis intip-intip gitu baby bunny-nya, jangan lupa ditutupin lagi nih pakai bulu-bulu induknya yang dirontokin itu. Supaya apa? Supaya mominya tuh tahu oh ya anaknya masih utuh di situ apa segala macam. Dan untuk case-nya Lola, ini bener-bener aku amazed banget sama Lola. Dan Lola tuh dia itu malah ngunjukin ke aku bahwa dia itu sudah lahiran. Jadi pada saat yang aku bilang aku masuk dan dia minta dielus-elus, dia tiba-tiba gigit kaki aku, kayak suruh ngikutin dia gitu, harus kemana. Dan dia ngarahin aku ke rabbit hole-nya itu. Disitulah aku mendengar suara oe-oe-nya si baby bunny-nya gitu. Nah terus baby bunny itu boleh nggak sih dipindahin? Jawabannya enggak. Jangan dipindahkan baby bunny-nya sampai dengan usianya 3 bulan.
Nah, biasanya baby bunny itu akan keluar dari nestnya dengan sendirinya itu pada saat dia menginjak usia 14 hari atau 2 minggu. Jadi pada saat dia usianya 2 minggu tuh baby bunny akan keluar dari nestnya dan mulai cari makan. Tapi selama 2 minggu ini adalah waktu-waktu yang krusial di mana baby bunny itu biasanya suka nggak kebagian ASI. Karena feeding time-nya dari mominya itu cuma 2 kali sehari dan masing-masing itu per sesinya itu adalah 5 menit. Dan biasanya itu dikasihnya itu tengah malam dan dini hari. Jadi benar-benar waktunya terbatas dan ya itu wajar ya, hal yang wajar karena kelinci ini kan secara dia itu prey animals. Jadi mereka itu memang harus secepatnya memberi susu ke anaknya setelah itu meninggalkan nestnya. Karena memang itu cara mereka mempertahankan habitatnya dan anak-anaknya supaya nggak dimakan sama predator. Dan kalian jangan kaget kalau misalnya mommy bunny itu dia itu tidak deket-deket sama nestnya. Jadi dia akan menjauh dari nestnya dan itu emang cara dia untuk melindungi anak-anaknya. Jadi dia itu memantau dari kejauhan gitu. Kalau ada predator biasanya yang datang itu dia akan langsung menyergap gitu. Jadi memang begitu ya kelinci ya. Jadi bukannya dia nggak peduli sama anaknya, bukan, tapi memang dia itu karena dia prey animals, jadi memang mereka punya cara mereka sendiri ya. Terus kalian jangan lupa bersihin nest boxnya. Jadi si sarangnya itu kan pastinya karena habis lahiran ada darahnya nih ya kan. Kalian kalau bisa bersihin bekas-bekas darahnya karena bekas darah ini bisa mengundang semut. Pengalaman kita, anaknya Lola ini ada yang mati gara-gara digigit semut api, semut merah. Gara-gara kita itu waktu itu nggak tahu kalau bekas darahnya itu bisa sampai menimbulkan seperti itu. Nah, jadi pada saat itu tuh kita ya udah karena kita takut kalau kita utak-atik anaknya nanti nggak disusuin, makanya akhirnya kita nggak apa-apain tuh ya kan. Dan ternyata malah semut berdatangan. Terus juga kalau misalnya kalau bulu-bulu induknya itu ada yang kena darah atau kena kotoran pipisnya si anak-anaknya, itu kalian buang. Jangan kalian biarin di situ karena itu ya makin banyak nanti mengundang yang aneh-aneh ya, bisa kecoa dan lain-lain gitu ya kan. Itu kalian Itu kalian buang. Kalian bisa ganti pakai cotton balls. Jadi kita tuh pakai cotton balls, tapi nggak semua ya. Kalau bisa tuh kalian pilih bulu-bulu yang masih bagus, kalian pertahankan. Yang udah jelek aja yang kalian buang, nanti kalian ganti sama si cotton balls. Supaya apa? Supaya si nestnya itu tuh tetap hangat gitu. Jadi si baby bunny-nya itu tetap merasa safe di dalam situ, tetap merasa hangat, nggak kedinginan gitu. Dan tapi dia masih ada bau-bau induknya gitu. Makanya ini kenapa aku bilang bulu induknya jangan dibuang semua, yang bersih dibiarin, yang kotor aja yang diganti ya. Terus perawatan setelah melahirkan untuk induknya, ini ada perawatannya juga. Pertama kalian bisa berikan alfalfa hay. Jadi alfalfa hay ini mengandung kalau nggak salah ya protein dan dia itu bisa meningkatkan ASI dan produksi ASI pada ibunya. Jadi anaknya bisa kebagian ASI lah ya semuanya. Nah makanya kenapa kalian perlu sediain alfalfa hay, alfalfa pellet juga. Jadi kalian kasih juga nih alfalfa pellet. Jadi dua itu. Terus kalian juga pantau nutrisi ibunya karena dia itu butuh kalsium juga. Jadi kalian bisa kasih sayur-sayuran yang mengandung kalsium seperti curly kale. Terus kalian bisa kasih pok choy, tapi jangan kebanyakan ya, dalam jumlah wajar saja gitu. Terus kalau misalnya kelincinya itu tidak menyusui atau induknya tidak menyusui misalnya kan, karena nggak ada ASINya, kalian juga bisa kasih obat manusia yaitu ASI Fit. Itu setengah tablet aja kalian gerus, kalian campur ke airnya, kasih madu sedikit, itu juga diminum sama mominya sampai habis. Dan itu juga bisa meningkatkan produksi ASI dari si induknya. Dan seperti yang udah aku bilang juga, kalian jangan dekat-dekat dengan nestnya kecuali kalian udah tutupin mata induknya. Jadi setiap kali kalian mau cek babynya, setiap kali kalian mau bersihin tempat babynya, itu kalian satu orang, kalau kita berdua, satu orang tutupin mata induknya, satu orang mendekat atau membersihkan area tersebut gitu. Jadi ini memang udah kewajiban kita ya sebagai bunny parents, harus seperti itu. Nah terus untuk perawatan babynya gimana nih ya kan?
babynya juga ada perawatannya dan lumayan banyak ya. Yang pertama itu kalian cek apakah baby bunny-nya itu mendapatkan ASI dari induknya. Nah, ini bisa dilihat dari perut si baby. Jadi kalau misalnya baby bunny yang dikasih ASI, itu perutnya itu akan menggembung buncit gitu loh, buncit atau gendut gitu. Itu berarti dia dapat ASI. Tapi kalau dia kurus kering, nah ini nggak dapat ASI. Caranya gimana supaya dia dapat ASI? Kalian bisa rejeng induknya ya. Rejeng tuh kayak dipegangin. Jadi induknya itu dibikin posisinya flop. Terus kalian pegangin induknya, kepala sama belakangnya. Anaknya itu kalian deketin ke nipplesnya ya. Ke nipplesnya supaya dapat ASI-nya. Atau kalian juga bisa mencari ASI pengganti dari induk yang lain. Jadi misalnya ada kelinci betina lainnya, pakai ASI-nya dia nggak apa-apa. Tapi kita mau kasih tahu kalian jangan pernah ganti ASI kelinci dengan susu kambing karena susu kambing dan susu kelinci itu berbeda. Susu ASI kelinci itu mengandung kalori yang dibutuhkan sama baby bunny. Sementara di susu kambing itu nggak ada kalorinya ya. Ada sebagian tips and trick di internet yang mengatakan mencampur whipped cream pada susu kambing juga bisa hasilnya itu sama dengan susu kelinci. Pada dasarnya itu beda. Dan ini sudah divalidkan dengan ada satu teman kita, dia sudah cobain pakai susu kambing dikasih whipped cream dan ternyata anak kelincinya, baby bunny-nya itu tetap meninggoy gara-gara ya emang nggak dapat ASI. Jadi kalian benar-benar kalau mau dapat ASI dan mau anaknya selamat semua ya begitu caranya ya. Terus jika ada kelinci yang terlihat sekarat, itu kalian jangan langsung mengidentifikasi kalau dia ini ya udah bakal mati, enggak. Jadi kelinci yang diam saja tidak bergerak itu bisa jadi dia hanya nge-freeze saja. Nge-freeze ini dalam artian dia itu mungkin kedinginan dan kelaparan dan itu bisa kalian tolong dengan cara kalian usap-usap pakai air hangat. Ya, air hangat ya, bukan air panas ya, air hangat. Usapnya itu maksudnya basahin tangan kalian terus kalian usap-usap atau kalian dekapkan ke dada kalian karena body heat kita itu bisa membangunkan kembali sistem tubuhnya dia supaya bisa bekerja lagi. Dan kalau dia udah mulai snuggle itu kayak ngulet-ngulet gitu di badan kita berarti udah mulai oke nih ya kan. Nah ini boleh nih kita langsung force feeding ASI ke induknya ya. Begitu, jadi jangan kalian langsung menyerah begitu melihat si kelincinya itu sekarat. Lakukan upaya-upaya yang kalian bisa. Terus kalian kalau bisa dengerin nafasnya sama detak jantungnya. Itu yang menentukan kalau kelinci kalian itu sudah mati atau belum ya. Gitu. Ini yang kita jelasin ini baby bunny yang baru newborn ya, yang baru lahir ya. Terus kalau misalnya memang ada baby bunny yang mati atau yang meninggoy, itu kalian bisa langsung keluarkan dari situ. Karena kalau enggak bisa dimakan sama induknya. Jadi yang sudah mati ini kalian sudah yakin ini mati, sudah tidak bisa diselamatkan, itu kalian keluarkan, dikuburkan sih kalau bisa. Kalau kita sih kita kuburin ya anaknya Lola yang gugur ya. Karena survival rates-nya di episode pertama tadi udah dijelasin juga kalau survival rates itu cuma 56%. Artinya sebanyak 44% itu bakal meninggoy ya. Jangan pernah kamu pindahin baby bunny. Nah ini baby bunny newborn itu tidak boleh dipindahkan dulu ya. Jadi kalau kita tuh tidak dipindahkan, cuman cek dikasih ASI atau enggak, dibersihkan nestnya itu. Nanti setelah itu dia itu baru boleh kita pindahkan kalau dia itu sudah keluar dari nestnya. Dan itu tuh di hari ke-14 atau minggu kedua. Minggu kedua itu biasanya baby bunny akan keluar dari nestnya untuk mencari makan gitu. Dan kalau kita itu pada usia 1 minggu itu kan sebenarnya baby bunny ini sudah mulai tumbuh bulu nih ya kan. Kalau kita tuh dulu kita timbangin tuh setiap harinya apakah berat badannya bertambah atau enggak. Karena kalau dia turun berat badannya berarti dia kemungkinan besar tidak dapat ASI. Baby bunny yang masih newborn gitu sampai dengan 2 minggu itu masih minum ASI. Bahkan minum ASI itu sampai usia 3 bulan ya. Usia 3 bulan tuh Lola masih ngasih ASI ke anak-anaknya. Makanya kalian perlu CCTV buat pantau nih kapan-kapan kelinci kalian tuh ngasih ASI ke anak-anaknya. Karena tiap kelinci bisa beda-beda. Kalau Lola tuh waktu itu ngasih ASI jam 2 pagi sama jam 11 siang. Nah beda-beda kan. Padahal kata orang ngasih ASInya kelinci tuh ya tengah malam sama dini hari. Tapi ternyata Lola nggak kayak gitu guys. Nah kalau baby bunny-nya sudah keluar nest atau
keluar dari sarangnya itu ya, kalian sediain makanan dan minuman buat baby bunny berupa alfalfa hay, terus alfalfa pellet sama fresh water. Itu kalian sediain dalam wadah yang kecil. Kalau kita kasih wadah yang kecil, kenapa? Karena kan maminya pakai mangkok dan itu ketinggian, buat anak-anaknya tuh nggak nyampe. Jadi kalian sediain yang versi kecilnya gitulah ya buat babynya. Meskipun nanti nggak dimakan sama anaknya, tapi at least kamu sediain ya, karena biasanya mereka itu sudah mulai cari makan sendiri tuh di usia-usia minggu kedua itu. Dan sangat wajar kalau baby bunny itu di minggu kedua itu dia makan makanan mominya. Itu biarin aja, nggak apa-apa. Itu adalah proses motoriknya mereka buat mengenal rasa-rasa dari makanan dan makanan mana yang safe buat mereka, yang aman buat mereka. Jadi itu adalah pembangunan indera perasanya mereka sih gitu. Jadi itu biarin aja dan it's totally fine. Mamahnya juga nggak akan marah kok anaknya pada makan makanannya. Malah kalau Lola tuh dia kasih anaknya makan dulu, setelah anaknya udah berhenti makan baru dia makan loh. Makanya luar biasa, Lola ini super mom sekali. Oke, kayaknya itu aja deh tentang kehamilan kelinci, melahirkan, dan apa yang harus kamu lakukan ketika kelinci itu baby bunny-nya sudah lahir. Itu apa yang kamu harus lakukan, udah kita jelasin semua. Kalau misalnya ada hal-hal yang kita belum sampaikan atau kamu masih punya pertanyaan yang belum kita jelaskan di video kita, boleh kamu tanyain ke kolom komentar atau kamu bisa DM kita langsung di Instagram kita @lolasdiaries, atau ke DM Instagram pribadi aku juga nggak apa-apa, di Johan Wijaya Official. Kalian bisa tanyain tentang pregnancy ini, takutnya aku ada yang lupa, takutnya aku ke-skip, takutnya ada hal-hal yang belum aku sampaikan juga. Segitu aja video kita kali ini. Kalau kamu suka video ini jangan lupa klik like-nya, share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you so much for watching, we'll see you on the next video. Bye!